Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk berkat Allah yang ajaib yang kita rasakan hingga pagi ini. Mari kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk pelajari firman Tuhan sebagai landasan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Biarlah pekabaran firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami dan Roh Kudus menuntun kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Jemaat dapat mempercepat kedatangan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sekali lagi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Sekali lagi judul renungan kita adalah Jemaat dapat mempercepat kedatangan Yesus. Bagaimana caranya jemaat dapat mempercepat kedatangan Yesus? Saudaraku yang kekasih, Kristus telah memberikan kepada jemaat suatu beban yang suci. Setiap anggota harus menjadi suatu saluran melalui mana Allah dapat memberikan kepada dunia harta kasih karunia-Nya, kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Jadi sekali lagi, kita ini adalah saluran di mana kasih Allah dibagikan kepada dunia. Tidak ada sesuatu yang juru selamat inginkan begitu besar sebagaimana agen-agen yang akan mewakilkan kepada dunia ini rohnya dan tabiatnya. Tidak ada sesuatu yang dunia perlukan begitu banyak seperti pernyataan melalui manusia kasih juru selamat. Segenap surga sedang menunggu pria dan wanita melalui siapa Allah dapat menyatakan kuasa kekristenan. Jemaat itu adalah agen Allah. Sekali lagi saudara, jemaat itu adalah agen Allah. Agen apa? Agen sarana atau saluran kasih Allah kepada dunia. Untuk memasyurkan kebenaran, diberikan wewenang olehnya untuk melakukan pekerjaan yang istimewa. Dan jika ia setia kepadanya, menurut segala perintahnya akan tinggal di dalam keistimewaan kasih karunia ilahi. Jika ia benar kepada kesetiaannya, jika ia menghormati Tuhan Allah Israel, tidak akan ada kuasa yang dapat bertahan terhadap dia. Semangat bagi Allah dan pekerjaannya menggerakkan murid-murid untuk bersaksi bagi Injil dengan kuasa yang besar. Bukankah dengan semangat yang sama hati kita menyala dengan suatu keputusan untuk mengabarkan cerita tentang kasih yang menebus, tentang Kristus dan penyalibannya? Adalah kewajiban setiap orang Kristen, bukan saja mengharapkannya tetapi untuk memperlekas kedatangan juru selamat. Jadi sekali lagi saudara, dengan cara mempercepat akan kedatangan Tuhan, kita harus menjadi saluran kasih Allah kepada dunia. Jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya? Bekerja keras dan berkorban. Ia melihat hasil kerja keras dari jiwanya dan merasa puas. Melihat kepada kekekalan, ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu menyanyi nyanyian Musa dan anak domba.
Sudah jelas pekabaran kita di pagi hari ini bahwa kita dapat menjadi sarana di mana Yesus datang kedua kali itu dipercepat. Menjadi saluran di mana kasih Allah dibagikan kepada setiap orang. Dan poin kita adalah intinya bahwa kita harus menjadi agen. Kita harus menjadi agen. Ada satu pengalaman yang berharga yang kita akan terima ketika kita menjadi agen, menjadi saluran, menjadi ambasador, menjadi perwakilan Tuhan di atas dunia ini. Dalam tugas apa saja pekerjaan kita sebagai wirausaha, sebagai buruh, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI, sebagai Polri, guru, dan lain sebagainya. Setiap pekerjaan-pekerjaan itu kita dijadikan Allah sebagai agennya di atas dunia ini. Tantangan untuk kita sebagai komitmen pagi ini adalah, maukah kita menjadi agen Allah dengan membagikan kasih Allah? Kita menjadikan diri kita sebagai saluran berkat Allah kepada setiap orang. Jawablah kiranya itu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini dan juga satu panggilan dorongan untuk kami. Apakah kami mau menjadi agen Allah di atas dunia ini? Tuhan sanggupkan kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dapat menjadi garam di mana saja kami berada, agar kami dapat menjadi agen Tuhan melalui kehidupan kami. Kasih Allah dibagikan kepada setiap orang. Meteraikanlah pekabaran ini dalam hati kami ya Allah. Pagi ini hamba berdoa khusus untuk semua pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Dan khususnya hamba doakan Yuliana Wanane, Oce Afasedanya, Don Minim, Jeffrey Tahia, Richard Rumbekwan. Sekali lagi, Yuliana Wanane, Oce Afasedanya, Don Minim, Jeffrey Tahia, Richard Rumbekwan. Biarlah Tuhan yang mengenal mereka ini, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati hari-hari hidup mereka, agar mereka selalu diberkati Tuhan. Mereka menjadikan hari-hari mereka hidup ini ada selalu dalam tangan Tuhan. Begitu pula dengan permohonan dari Ibu Janda Adelaida, yaitu cucu Monik yang sakit asma. Tuhan menjamah cucu daripada Ibu Adelaida ini. Berikan kekuatan, kesembuhan segera. Sehingga dengan demikian seluruh aktivitas tidak terkendala, tapi semua jadi kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, inilah doa kami, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan cinta dan kasih sayang Tuhan setiap waktu. Karena kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita besok. Shalom.